Diawali dengan sekelompok tentara pasukan elit yang sedang melakukan simulasi perang untuk mengatasi seorang pembunuh yang sangat lihai dengan julukannya sebagai Ghost atau hantu. Bukan tanpa alasan sang pembunuh terlatih itu disebut sebagai hantu, karena rumornya dia bahkan bisa mengalahkan ratusan pasukan sendirian dengan lihainya tanpa terlihat layaknya hantu yang menyatu dengan kegelapan. Dan sialnya ketika mereka sedang melakukan simulasi tersebut tanpa diketahui dan tanpa terlihat oleh CCTV sekalipun, ternyata si hantu ada di sekitar mereka dan membunuh semua pasukan yang ada di tempat itu. Dosa. Dosa. 3 tahun kemudian ternyata seorang Ghost akhirnya pensiun dan menjalani kehidupan layaknya manusia biasa, menjadi seorang pengusaha sebuah minimarket. Sehari-hari Ghost yang bernama Toshiro ini hanya mondar-mandir dari rumah menuju minimarketnya untuk bekerja. Toshiro tidak hidup sendirian, dia ditemani oleh seorang keponakan yang bernama Sachi. Entah siapa sebenarnya Sachi ini, tapi nanti di akhir cerita kita akan mengetahuinya. Setelah pensiunnya Toshiro, ternyata kehidupan kelamnya sebagai seorang pembunuh membawa dampak yang sangat buruk untuknya. Di mana Toshiro sangat kesulitan tidur karena selalu terbayang-bayang masa lalunya. Bahkan saking inginnya Toshiro menjadi manusia normal pada umumnya, dia selalu datang ke psikiater untuk membantu kejiwaannya agar menjadi manusia biasa. Namun sudah 3 tahun sejak ia mencoba, tetap saja Toshiro bahkan tidak mampu menghilangkan jati dirinya sebagai seorang hantu. Selain Toshiro yang menjadi sahabat bagi Sachi, ternyata ada seorang pria lagi yang juga sudah seperti keluarga bagi mereka. Dia bernama Kenji. Ternyata Kenji ini dahulunya adalah sahabat seperjuangan Toshiro saat masih aktif menjadi seorang Ghost. Dan keadaan yang saat ini terjadi kepadanya, lumpuh serta buta, adalah karena Kenji yang dahulu mencoba membantu Toshiro dalam sebuah misi terakhir. Yang sepertinya keadaan Kenji lah yang membuat Toshiro untuk memutuskan pensiun. Toshiro-san? Namun setelah 3 tahun lamanya Toshiro pensiun dan hidup dengan damai, tiba-tiba Kenji merasakan ada bahaya yang mendekat dan mungkin sedang mengincar sahabatnya itu. Tidak hanya Kenji, ternyata Spider-Sense Toshiro juga merasakan hal yang sama. Ia juga tahu kalau ada orang-orang yang berhasil menemukannya dan hendak membunuhnya. Dengan sigap, Toshiro pun meminta Sachi untuk pulang terlebih dahulu ke rumah, sementara ia akan mengatasi orang-orang yang mengincarnya. Dan disinilah kita akan mengetahui kalau julukan Ghost Toshiro memang bukan sekedar rumor. Saking cepatnya Toshiro bahkan bisa membunuh orang-orang itu menghindari tembakan peluru dan tanpa ada saksi satu orang pun. Setelah para pemburu itu tewas, pimpinan mereka yang kita sebut saja sebagai Phantom meminta salah satu anak buahnya yang masih bocil bernama Casper untuk bersiap-siap menyerbu Toshiro cepat atau lambat. Belum diketahui kenapa Phantom sangat ingin membunuh Toshiro, apakah karena dendam atau hal yang lain. Tapi di sini Phantom sendiri ternyata juga bukanlah orang sembarangan, karena pasukannya, si Casper, yang walaupun masih bocil, dia sangat psikopat dan tidak segan-segan untuk membunuh siapapun. Keesokan harinya saat Toshiro sedang istirahat membawa Sachi ke kafe milik salah satu temannya. Lagi-lagi ia merasakan kalau ada beberapa orang yang datang hendak membunuhnya. Karena tidak ingin melibatkan Sachi, Toshiro pun meninggalkannya di kafe dan keluar untuk menghadapi mereka. Dan benar saja, di luar ternyata sudah ada beberapa pemburu yang sedang menunggunya. Mengetahui masih banyak para pemburu yang akan datang, Toshiro pergi ke minimarketnya untuk menyiapkan beberapa senjata yang bisa ia gunakan. Hingga tidak lama kemudian para pemburu yang berjumlah 4 orang mengendap-endap masuk dan mencoba membunuhnya. Namun seberapa keras pun mereka berusaha, Toshiro terlalu hebat untuk dihadapi oleh para kroco-kroco ini.
Setelah mengalahkan beberapa kroco, dua pemuda datang untuk membantu Toshiro. Mereka adalah anak buah Kenji yang jangkung bernama Luke, yang mirip Mad Dog bernama Max. Kenji mengutus mereka ke sana sebenarnya untuk membantu Toshiro. Namun Toshiro sendiri enggan dibantu oleh mereka karena ya memang mereka masih amatiran. Dan karena Max serta Luke tidak diterima membantu, tentu Kenji pun sangat murka kepada mereka. Toshiro-sanのせいでうるせえ。あの人のために死んで。Ketika Toshiro hendak pulang, tiba-tiba saat sedang menelpon Sachi, ada seorang pembunuh lagi yang datang menghampirinya. Wanita yang sangat semlohe ini ternyata tidak seperti kroco-kroco lainnya. Tanpa aba-aba, dia langsung menyerang Toshiro dan bisa memblokir beberapa serangannya. Namun sekian detik kemudian, ternyata wanita ini juga harus tewas di tangan Toshiro. Setelah mengetahui Phantom tidak akan berhenti untuk memburunya, Kenji meminta Max dan juga Luke untuk tetap membantu Toshiro bagaimanapun caranya. Disinilah kita akan mengetahui kenapa Toshiro yang sudah pensiun masih tetap diburu. Ternyata dahulu sebenarnya Toshiro adalah anak buah Phantom yang bertugas dalam sebuah eksperimen. Di mana eksperimen tersebut adalah menjadikan anak-anak sebagai mutan untuk mendapatkan kekuatan dan menjadi prajurit yang sangat hebat. Salah satu eksperimennya yang berhasil adalah si Casper. Namun karena saat ini ternyata seorang Toshiro yang sudah lama pensiun masih sangat overpower, Phantom pun memutuskan untuk mengirim satu orang yang pasti akan bisa membunuh Toshiro. Dia bernama Abyss Walker. Diketahui Abyss Walker ini ternyata dahulunya adalah sahabat Toshiro. Bahkan mereka bisa dikatakan sebagai kembar identik dalam hal kemampuan. Tidak ada yang berbeda antara mereka, sama-sama hebat dan sama-sama dijuluki sebagai Gus. Namun yang membedakannya adalah tujuan, di mana Abyss hanya doyan membunuh untuk bersenang-senang, sementara Toshiro masih menggunakan hatinya walaupun seorang Gus. Dan sebab itulah mereka terpecah setelah Toshiro mengetahui Phantom ternyata menggunakan anak-anak untuk eksperimennya. あらゆる意味で同じだったが、光と闇。なあ、頼むよ。前でカッコつけてんじゃねえぞ。頼むから連れてけよ。 Keesokan harinya saat Toshiro sedang bersiap-siap, tiba-tiba si pemilik kafe menelpon karena dia tidak melihat Sachi di mana-mana. Ternyata pagi itu si Casper datang dan berhasil menculik Sachi. Namun bukannya khawatir, Toshiro malah sumringah saat Sachi diculik. Rupa-rupanya semua ini termasuk siasatnya. Karena dengan diculiknya Sachi, maka Toshiro bisa menemukan lokasi Phantom. Dan mengejutkannya ternyata alasan kenapa Phantom memburunya dan Toshiro melindungi Sachi adalah karena Sachi sendiri rupa-rupanya salah satu anak yang dahulu dijadikan eksperimen oleh mereka. Dan dari sini sudah jelas alasan Phantom memburu Toshiro walaupun sudah lama pensiun. Selain karena ia membelot, juga karena Toshiro membawa Sachi salah satu eksperimen yang diperkirakan akan menjadi prajurit yang sangat hebat melebihi seorang Gus. Setelah mengetahui lokasi Phantom, Toshiro, Max, dan juga Luke menyusuri hutan untuk bisa menyelamatkan Sachi. Namun mereka tidak bisa sembarangan maju lurus ke depan karena ada sekitar 100 orang penjaga yang sudah disebar di setiap titik hutan. Karena sudah tidak bisa mundur lagi, Toshiro pun meminta Max dan Luke untuk memutari hutan menuju lokasi Sachi. Sementara ia akan menghadapi ratusan prajurit dan mengeluarkan seluruh kemampuannya sebagai Gus. Dengan mengandalkan semak-semak dan pepohonan yang rimbun, Toshiro mengendap-endap di antara puluhan penjaga dan menggorok mereka satu persatu. Hingga tidak lama kemudian, hanya dalam hitungan menit, Toshiro sudah berhasil mengalahkan lebih dari separuh pasukan Phantom sendirian. Namun tanpa disadari, ternyata di sana juga sudah ada Abyss Walker yang juga memburunya.
Sementara itu Max dan Luke yang sedang memutari hutan. Mereka harus berpisah untuk bisa menuju Shachi secepat mungkin, yang walaupun amatir, mereka masih bisa bertarung melawan beberapa penjaga. Hingga pada akhirnya Luke yang terus melangkah maju malah bertemu dengan si bocil Casper. Karena mengira si Casper hanyalah seorang bocil, Luke malah lengah dan melepaskan pertahanannya. Hingga pada akhirnya kelalaian itu pun harus berimbas pada nyawanya dan tewas di tangan Casper. Di sisi lain, Toshiro yang sudah mengalahkan puluhan penjaga seorang diri harus menghadapi sniper dari kejauhan. Sadar kalau senjata api tidak bisa membunuh Toshiro, mereka pun mencoba duel dengannya beradu skill pisau 2 lawan 1. Namun Toshiro memang terlalu hebat untuk bisa mereka kalahkan berdua. Bahkan si bocil Casper yang berhasil mengalahkan Luke setelah melihat kehebatan Toshiro dari kejauhan, bukannya mundur alon-alon, dia malah dengan pedenya maju dan merendahkannya. Tentu walaupun Casper hanya seorang bocil, Toshiro tidak naif dan menghadapinya dengan serius. Karena mengetahui perbedaan kekuatan di antara mereka, Casper pun memutuskan menggunakan bom bunuh diri untuk membunuh Toshiro. Namun gerakan Toshiro yang memang terlalu amat cepat berhasil memutus kabel bom tersebut dan membunuh beberapa penjaga yang tersisa. そんなんでもな生きていくんだよ。 Mengetahui seluruh anak buahnya di hutan sudah tewas, Phantom memusatkan pertahanan di dalam gedung untuk bisa mengalahkan Toshiro. Namun seberapa banyak pun penjaga yang dikerahkan, sang Ghost Toshiro bisa mengalahkan mereka dengan mudahnya. Setelah berhasil menemukan Shachi, ternyata Toshiro tidak berniat pergi dari tempat itu dengan membawanya. Rupa-rupanya Toshiro berniat menuntaskan semua masalahnya dengan Phantom pada hari itu juga. Walaupun Shachi memohon kepadanya untuk tidak pergi ke sana karena Shachi takut Toshiro akan tewas kali ini, nyatanya ia tetap pergi dan menitipkan Shachi kepada Max. Shachi. Mengerahkan seluruh kemampuannya dengan gaya bertarung mirip belalang sembah bercampur sedikit gaya ketek, Toshiro dengan lihainya menghabisi semua penjaga yang sangat terlatih dengan belatinya. Hingga tidak berapa lama kemudian si Abyss Walker yang sudah gatel juga ikut menyerang Toshiro. Namun ternyata mereka sangat-sangat kompak, tidak ingin pertarungan duel mereka diganggu oleh orang lain. Dan alhasil mereka pun menghabisi para penjaga yang tersisa dengan gaya kombonya. Setelah hanya tinggal mereka berdua, pertarungan antara Ghost pun dimulai dengan amat sunyi. Gaya bertarung belalang sembah dan sedikit ketek masih dipertahankan untuk menyembunyikan hawa keberadaan mereka masing-masing. Namun karena kemampuan mereka benar-benar sangat mirip dan seimbang, tentu hanya tinggal menunggu waktu untuk bisa mengetahui siapakah Ghost terbaik di antara mereka. Karena pertarungan menggunakan belati sangat seimbang, mereka pun memutuskan untuk menggunakan tangan kosong untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Karena memang tidak ada gunanya menggunakan senjata sebab rasa sakit dan darah yang ada di dalam tubuh Toshiro bahkan sudah mengering. Masih menggunakan teknik belalang sembah dengan mengkertek-kertek setiap bagian sendi di tubuh mereka, pertarungan antara Gods yang sesungguhnya pun dimulai. Namun setelah sekian menit pertarungan itu berlangsung dengan tangan kosong, Toshiro yang berhasil mendominasi dan memojokkan Abyss, ternyata ia tidak sportif dan kembali menggunakan senjatanya. Dengan beberapa luka sabetan, Toshiro berusaha tenang sembari mengandalkan seluruh indera di tubuhnya. Dan pada akhirnya
Setelah selamat dari pertarungan antara Gus dengan tubuh yang sudah penuh luka, ternyata Toshiro harus menghadapi bos terakhir yakni Phantom. Dengan tidak mengendorkan pertahanannya, Toshiro pun kembali mengangkat belatinya untuk menghadapi Phantom. Namun ternyata, rupa-rupanya ia tidak berusaha mengalahkan sang Gus dengan pertarungan sengit, tapi ia mencoba mengalahkan Toshiro dengan sebuah genjutsu. Entah belajar di mana si Phantom ini. Saat mendengar ucapan yang keluar dari cangkem si Phantom, perlahan-lahan Toshiro pun tersirep dan lunglai sampai tidak sadar kalau sepucuk pisau sudah ada di depan lehernya. Dan 居合わせた。なぜなぜ beberapa hari kemudian setelah pertarungan tersebut, Sachi yang selamat bersama Max mengubur semua buku-buku dan kenangan yang ditinggalkan oleh Toshiro. Ya tentu Sachi melakukannya karena mengira sang Ghost Toshiro sudah tewas di pertarungan terakhir. Namun tanpa disadari, ternyata dari kejauhan そして今その人は私たちの心に tamat. Begitulah Reborn, kisah dari sang gods yang sangat overpower dengan gaya belalangnya. Yaudahlah, segitu aja rangkuman kita kali ini. Bingung aku penutupannya, mbuh lah. Yowes, aku tak mangan sih. Arigato dan ciao.